Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan latihan soal tentang hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Dan materi ini ya tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Kalian juga bisa mengecek materi-materi lain di playlist kelas 10 semester 1 dan 2. Ada juga kelas 12 semester 1 ya. Dan ada juga playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Ya, silahkan kalian cek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Soal pertama, pada sebuah roda gila yang momen inersianya 4 kg meter pangkat 2 dikerjakan momen sebesar 50 meter Newton. Setelah 6 detik berotasi dari kecepatan sudut awal 40 radian per sekon, roda gilah telah menempuh putaran sejauh, baik, kita tuliskan yang diketahui pada soal, momen inersia roda gila, kemudian momen gaya atau torsi, ya, pada roda gila, 50 meter Newton atau Newton meter, waktu tempuh adalah 6 sekon. Roda gila telah menempuh putaran sejauh, maka yang ditanyakan adalah sudut tempuhnya ya atau berapa ketika berputar selama 6 detik dari kecepatan sudut awal 40 radian per sekon, sudah berapa putaran yang ditempuh dalam radian ya atau sudut tempuhnya. Baik. Maka kalau yang ditanyakan sudut tempuh, kita bisa gunakan persamaan ini ya. Theta sama dengan omega 0 kali T tambah 1/2 alfa T kuadrat. Alfa adalah percepatan sudut. Kalau persamaan ini dilupakan, kalau persamaan ini kita lupa, maka kita bisa ingat persamaan GLBB. Ya, pada gerak lurus berubah beraturan, ada persamaan jarak tempuh adalah V 0 tambah 1/2 AT kuadrat. Persamaan ini analog dengan persamaan sudut tempuh ini. Ya. Kecepatan linear pada gerak lurus ya, itu analog dengan kecepatan sudut pada gerak rotasi. Sehingga kalau di sini kecepatan linear awal, di sini kecepatan sudut awal. Kemudian percepatan linear pada gerak lurus itu analog dengan percepatan sudut pada gerak rotasi. Maka kalau di sini A percepatan linear, di sini adalah alfa. Sisanya sama ya, T kuadrat di sini T. Sekali lagi, kecepatan linear di gerak lurus analog dengan kecepatan sudut di gerak rotasi, dan percepatan linear di gerak lurus itu analog dengan percepatan sudut di gerak rotasi. Ya. Jadi kita ingat saya persamaan ini, maka kita buat dia menjadi seperti ini. Di mana jarak tempuh analog dengan sudut tempuh. Baik. Dari apa yang diketahui pada soal ini, ya, waktu tempuh ada, kecepatan sudut awal maksudnya ya. Tapi percepatan sudut belum diketahui, alfa ya. Maka kita cari dulu kecepatan sudutnya menggunakan persamaan memanfaatkan torsi ini. Ya, yaitu persamaan hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yaitu ini ya. Torsi sama dengan momen inersia kali alfa. Inilah hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Kalau persamaan ini kita lupa juga, maka kita ingat saja hukum kedua Newton pada gerak lurus. Bahwa gaya F pada gerak lurus itu analog dengan torsi pada gerak rotasi. Kemudian massa pada gerak lurus analog dengan momen inersia pada gerak rotasi. Dan tadi A dan alfa itu analog. Sehingga kalau kita ingat persamaan hukum kedua Newton ini, maka kita bisa buat seperti ini. Dengan F diganti torsi, M diganti momen inersia, A diganti alfa. Ya. Baik, kita masukkan 50 I-nya ya, I-nya 4 alfa ya, maka alfa adalah 50/4 12,5 radian per sekon kuadrat. Ya, inilah percepatan sudut roda gila ini. Sehingga sudut tempuhnya atau jauhnya putaran dalam radian ya adalah 40 ya, kita masukkan yang diketahui pada soal semua ya. Maka kita dapatkan terakhir
465 radian. Inilah sudut tempuhnya. Soal berikutnya, sebuah roda sepeda dengan jari-jari 0,3 meter dapat berotasi terhadap suatu sumbu tetap. Momen inersia roda terhadap sumbu tersebut adalah ini, ya. Sebuah gaya konstan 2 Newton dikerjakan secara tangensial pada pelek. Tangensial artinya tegak lurus dengan jari-jari, ya. Mengarah radial, mengarah tangensial, tegak lurus radial, ya. Pada pelek roda selama 0,6 detik, roda mulai bergerak dari keadaan diam. Setelah bergerak 0,6 detik, kecepatan sudut roda menjadi atau adalah baik. Kita tulis yang diketahui, ya, jari-jari roda, momen inersia roda, gaya konstan yang bekerja secara tangensial, ya, dan ini yang menyebabkan putaran tentu saja, karena kalau roda ditarik searah radial, maka roda tidak berputar. Ya kan? Pada konsep gerak rotasi, gaya pada arah tangensial itulah yang membuat benda berotasi. Sedangkan yang pada arah radial itu membuat benda bergerak translasi, ya, atau bergerak maju. Baik, waktu tempuhnya ini, ya. Kecepatan sudut awal adalah 0 radian per sekon karena benda dari keadaan diam, ya. Setelah benda bergerak selama 0,6 detik, berapa kecepatan sudut roda? Maka kita bisa gunakan persamaan ini, omega sama omega 0 tambah alfa kali T. Kalau persamaan ini kita lupa, kita bisa ingat persamaan GLBB, V sama V0T tambah AT. Ada persamaan seperti ini kan? Maka kita tinggal buat menjadi seperti ini. V kita ganti omega, V0 kita ganti omega 0, AT kita ganti alfa kali T. Berdasarkan konsep analogi tadi. Sama dengan tadi, ya, alfa juga belum diketahui, ya kan, pada soal. Maka kita gunakan hukum kedua Newton pada gerak rotasi, yaitu torsi sama dengan momen inersia kali alfa. Kita masukkan yang diketahui, torsi sama dengan F kali R, ya, F kali R. Nah, karena gaya yang bekerja pada arah tangensial, maka gayanya dengan R ini membentuk sudut, ya, 90 derajat tegak lurus kan, ya. Maka di sini kan aslinya F kali R kali sin theta, theta yang 90 derajat, ya, sin 91, maka tinggal F kali R. Kita masukkan yang diketahui pada soal, maka kita dapatkan alfa sama dengan 0,6 per 0,5 radian per sekon kuadrat. Inilah percepatan sudut roda ini. Maka omeganya atau kecepatan sudut akhirnya, kita masukkan yang diketahui pada soal, omega 0-nya adalah 0, tinggal alfa kali T, ya, alfa kali T. Maka kita dapatkan 0,72 radian per sekon. Ya, inilah kecepatan sudut akhir roda ini. Soal berikutnya, sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Ini katrolnya. Gesekan katrol dengan tali dan gesekan di sumbu putarnya diabaikan. Ya. Jika beban bergerak turun dengan percepatan tetap A, nilai momen inersia katrol sama dengan, nah, jadi ada katrol, kemudian diikat beban. Beban ini sebenarnya sebagai pemantik saja agar katrol ini bisa berputar. Iya kan? Jadi kalau katrol dililitkan tali, kemudian diikat dengan benda seperti ini, maka benda akan bergerak jatuh ke bawah, katrol akan berputar. Ya. Kita mau cari momen inersia si katrol ini. Baik. Maka kita langsung bisa gunakan hukum kedua Newton pada gerak rotasi, torsi sama dengan I kali alfa. Hubungan antara percepatan sudut, ya, dengan percepatan linear itu dihubungkan oleh R ini. Jari-jari katrol. Di mana A sama dengan alfa kali R. Ya. Jadi ada hubungan V sama dengan omega kali R, dan A sama dengan alfa kali R. Ini hubungan antara besaran linear dengan besaran sudut, ya. Ini bisa kalian cek di playlist tadi, ya. Kelas 11 semester 1 tadi kita sudah bahas, ya. Baik. Maka
karena kenapa kita harus masukkan besaran ini? Karena kita sesuaikan dengan opsinya. Opsinya di sini dinyatakan sebagai A. Ya, sebagai A percepatan linear. Nah, A ini kan percepatan benda. Ya, percepatan benda ini, tapi percepatan benda ini sama, percepatan linear pada benda ini sama dengan percepatan linear pada katrol, ya. Dengan syarat pada soal tadi. Torsi sama dengan ya I, ya, alfanya kita ganti alfa sama dengan A per R seperti ini. Kemudian R bisa dinyatakan di ruas kiri menjadi torsi kali R sama dengan I kali A, ya. Maka I sama dengan torsi kali R per A. Maka kalau kita kembalikan ke opsinya menjadi torsi R A pangkat negatif 1. Inilah momen inersia, ya, si katrol ini. Nah, soal berikutnya, sebuah roda dengan jarak 0,2 meter dapat berotasi terhadap suatu sumbu tetap. Momen inersia roda terhadap sumbu tersebut adalah 0,5 kg/2. Sebuah gaya konstan 2 Newton dikerjakan secara tangensial saat kecepatan benda 60 rpm. Setelah 2 sekon, kecepatan sudut roda adalah, baik ini mirip dengan soal sebelumnya ya. Sebuah gaya konstan bekerja secara tangensial juga. Baik, kita tuliskan diketahui pada soal, ada jari-jari roda, ada momen inersia, gaya konstan tadi, kemudian waktu tempuhnya 2 detik. Maka kecepatan sudut akhir adalah itu yang kita mau cari ya. Baik. Kecepatan sudut awal benda, ya, kecepatan sudut awal ini ya, 60 rpm. Sebuah gaya konstan dikerjakan secara tangensial saat kecepatan benda 60 rpm. Kecepatan sudut awalnya 60 rpm. Apa ini rpm? rpm adalah ya rotasi per menit. Rotasi per menit. Ya. Jadi 60 rpm artinya 60 rotasi per menit. Ya. Tentu ini harus kita nyatakan dalam satuan radian per sekon. Karena di opsi ini itu dalam radian per sekon ya. Nah, satu rotasi full atau satu putaran penuh, ya, satu rotasi full atau satu putaran penuh, itu kan 2 pi radian. Ya, kemudian 1 menit itu 60 detik. Maka menjadi 60 kali 2 pi radian per 60 detik. Hasilnya 60 per 60, hasilnya 2 pi radian per sekon. Inilah kecepatan sudut awal benda 2 pi radian per sekon. Nah, maka kita pakai lagi persamaan tadi untuk menentukan kecepatan sudut akhir omega 0 tambah alfa kali T. Alfanya juga belum diketahui, maka kita cari menggunakan hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Kita masukkan, torsi kan R kali F ya. I kali alfa, kita masukkan diketahui pada soal. Maka kita dapatkan A adalah 4/5 radian per sekon kuadrat. Ya, baik. Nah, karena di opsi ini menggunakan pi, ya, dan di sini kan omega 0 ini kan ada pi radian per sekon, maka bagian suku ini juga harus pi radian per sekon, ya kan, supaya dimensinya sama. Maka 4/5 radian per sekon kuadrat harus kita ubah dulu atau ada pi di dalam. Ya, kalau ada pi, maka kita bisa begini. 4/5 kali pi per 314. Ya kan? Pi per 314. Ini sebuah teknik pembanding ya. Teknik pembanding. Karena pi itu kan sama dengan 3,14. Sehingga kalau saya kali pi per 3,14 kan tidak mengganggu persamaan ini. Ya kan? Karena pi itu kan ini kan saling membagi hasilnya 1, kembali juga ke 4/5.
Maka kalau saya pasang pi per 3,14 ini tidak mengganggu persamaan. Kemudian kita selesaikan 5 kali 3,14 hasil 15,7 4 pi. Ya, maka inilah persamaan atau percepatan sudut dalam pi radian per sekon kuadrat, yaitu 4 pi per 15,7 radian per sekon kuadrat. Ya. Terakhir, kecepatan sudut akhirnya adalah omega 0 2 pi tambah 4 pi per 15,7 kali T waktu 2 sekon ya. Maka hasilnya seperti ini, kita penjumlahan biasa saja ya. Hasilnya adalah 2,51 pi radian per sekon. Inilah kecepatan sudut akhir roda setelah bergerak selama 2 detik ya. Nah, soal terakhir ya, soal terakhir. Sebuah bola dengan massa 3 kg M1 ya, dan sebuah balok massanya 2 kg M2 dihubungkan dengan sebuah tali, massa tali diabaikan, melalui sebuah katrol. Katrol berjari-jari R 20 cm dan momen inersia katrol adalah ini ya, seperti tampak pada gambar. Kedua benda bergerak dengan kecepatan V dan balok bergerak tanpa ada gesekan dengan lantai, licin ya. Artinya pada benda tidak bekerja gaya gesek. Percepatan linear A kedua benda adalah, nah, kedua benda ini percepatan linearnya sama ya, A. Ya, ini percepatan linear ke depan, ini percepatan linear ke bawah, besarnya sama A. Ini yang kita mau cari. Kalau kita dapatkan sistem seperti ini kan ada 3 komponen ya. Benda M1, benda M2, dan katrol. Kita tinjau satu persatu dulu. Kita analisis satu persatu. Misalnya kita tinjau dulu M1. Ya, kita analisis benda M1. Maka kita terapkan hukum kedua Newton ya. Sigma F sama M1A1. Gaya yang bekerja pada benda M1 ini itu kan ada gaya beratnya ke bawah dan ada gaya tegangan tali ke atas ya. Gaya berat M1G inilah yang menarik benda ya kan, menarik sistem ini agar bergerak, sehingga M1G kurang T1 ya kan. M1G dihambat oleh T1, ditahan oleh T1 sama dengan M1 kali A1. Misalkan ini persamaan 1 ya. Kemudian kita tinjau benda 2. Benda 2, gaya yang bekerja pada benda 2 hanya T2. Misalnya ini T1, di sini T2 ya. Tegangan tali 2 dan tidak ada gaya gesek ya, karena lantai licin. Kita terapkan lagi hukum kedua Newton. Kemudian gaya yang bekerja pada benda 2 hanya T2 ya, seperti ini. Ini misalkan persamaan 2. Nah, ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2. Berikutnya kita analisis katrolnya. Nah, pada katrol, gaya yang bekerja itu hanya 2. Gaya tegangan tali T1 dan gaya tegangan tali T2. Gaya tegangan tali itu sebenarnya arahnya saling berlawanan. Yang mengarah ke atas yang bekerja pada benda M1, yang mengarah ke bawah yang bekerja pada katrol. Begitupun di sini saling berlawanan, yang ke kiri yang bekerja pada benda, yang ke kanan yang bekerja pada katrol. Seperti ini ya. Untuk menganalisis katrol, karena katrol ini bergerak rotasi, maka hukum kedua Newtonnya adalah hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, torsinya, ya karena ini bendanya, kalau kita pakai konsep torsi, itu kan torsi yang menyebabkan putarannya berlawanan arah jarum jam itu yang positif, dan yang searah jarumnya itu yang negatif. Maka torsi oleh T1 kurang torsi oleh T2. Torsi oleh T1 kurang torsi oleh T2, ini kan saling melawan ya torsinya. Sama dengan I alfa, itu kan A kan alfa kali R. Ya, maka alfa sama dengan A per R. Percepatan linear katrol per jari-jari katrol.
Karena alfa A sama dengan alfa kali R, maka alfa sama dengan A per R ya. Torsi itu kan gayanya kali jari-jari katrol ini ya, maka T1R kurang T2R ya. Nah, T1 ini kan kalau kita cari T1 adalah ini M1G kurang M1A1 dari sini ya. Kemudian T2 adalah ini, kita masukkan. T1 dapat dari sini ya. T2 ini persamaan 2. Jadi seperti ini. Baik, berikutnya ini punya R bisa kita faktorkan lagi jadi seperti ini ya. Karena ini juga punya R, ini punya R ya. Sama dengan. Nah, karena tadi bahwa gesekan tali dengan katrol diabaikan ya. Maka percepatan linear pada katrol sama juga dengan percepatan linear pada benda dan percepatan linear pada benda 1 dan benda 2 sama ya dengan percepatan linear pada katrol. A1 sama dengan A2 sama dengan AK misalkan A. Misalkan A ya. Tadi di soal juga A ya. Kita masukkan yang diketahui pada soal M1 kali G, kemudian M1 kali A ya. Dan M2 kali A. R-nya 0,2 ya. 0,2 meter. I A per R. Ya. Sehingga ini menjadi ini negatif min 30 kurang 5A ya. Nah, 0,2 kali 0,2 0,04 jadi seperti ini. Ya, maka kita selesaikan perkalian biasa seperti ini. Maka kita dapatkan A adalah 1,7, A kan 1,2 per 0,7. Hasilnya 1,7 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan linear kedua benda, juga merupakan percepatan linear pada katrol. Ya.